Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dilimpahi dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, kesembuhan dan kecukupan dalam segala sesuatu. Mari saudaraku, sebelum kita memulai firman Tuhan malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Engkau sudah menyertai kami dalam pekerjaan kami, dalam perjalanan kami, dalam sekolah kami, dalam bisnis kami, dan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Sekarang tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau memberikan hikmat pengertian-Mu akan firman yang disampaikan, sehingga kami boleh mengerti rahasia-rahasia firman-Mu, dan firman-Mu ini boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, bahan renungan kali ini diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 1-5. Demikian tertulis, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudaraku yang terkasih, setiap kali Tuhan Yesus berbicara tentang kebesaran, Ia mempersempitnya menjadi satu hal penting, yaitu kerendahan, dan Ia menggunakan dua hal untuk menggambarkan kerendahan. Ia memakai seorang anak kecil dan seorang hamba. Kedua-duanya memiliki kualitas kerendahan, dan seorang yang rendah hati adalah seorang yang berjiwa besar. Seorang anak kecil memiliki 3 kualitas utama yang kita butuhkan untuk menjadi unggul dalam kerajaan sorga, yaitu yang pertama, mudah percaya. Kita cenderung tidak mudah percaya ketika kita beranjak dewasa. Kita kehilangan kualitas seperti anak kecil. Banyak istri tidak mampu untuk mempercayai suami mereka, dan mereka juga tidak mempercayai Allah untuk mengontrol suami mereka. Seorang anak kecil tidak suka mencurigai, tidak penuh pertimbangan, dan tidak suka meragukan orang. Ia mudah menerima apa yang diberitahukan kepadanya. Ia mempercayakan diri secara mutlak kepada ibunya untuk memberikannya makanan yang baik. Ia tidak berprasangka ataupun takut diracuni. Kita kehilangan kualitas seperti itu karena kita telah menjadi keras oleh kehidupan, keangkuhan, dan dosa-dosa kita. Kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi apabila kita tidak mempercayai seseorang. Allah ingin membangun kembali kualitas kepercayaan seperti anak kecil ini. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kualitas seorang anak kecil yang kedua adalah mudah diajar. Seorang anak kecil memiliki suatu kerinduan dan kapasitas yang besar untuk belajar. Presiden CBN
Pat Robertson mengatakan bahwa seorang anak kecil yang berumur antara 4-5 tahun belajar dan menerima lebih banyak daripada seseorang yang sedang belajar di perguruan tinggi selama 4 tahun. Seorang anak kecil mempunyai suatu pikiran yang terbuka, penuh pertanyaan, dan hal ini adalah hal yang sangat dikehendaki. Ia mudah dibentuk, penuh minat, suka bertanya, dan suka mencoba-coba sepanjang waktu. Roh yang terbuka adalah suatu kapasitas besar yang dapat dipakai Allah jika hal itu dipraktekkan dengan cara yang tepat. Allah hanya dapat mengerjakan sedikit kepada orang-orang yang pikirannya tertutup dan dikeraskan. Rasa lapar akan firman Allah ditaburkan tatkala kita meluangkan waktu untuk menantikan Allah di dalam hadirat-Nya. Kualitas seorang anak kecil yang ketiga adalah apa adanya. Seorang anak kecil menampilkan dirinya yang sebenarnya. Ia tidak berusaha memakai topeng. Seorang anak kecil menyukai seseorang sebagaimana adanya. Ia tidak mengkotak-kotakan manusia menurut tingkat sosialnya. Ia tidak peduli akan kedudukan yang saudara miliki. Ia tidak berprasangka. Ia menerima manusia sebagaimana adanya mereka tanpa bermaksud menarik keuntungan dari orang tersebut. Di satu sisi, seorang anak kecil tidak terlalu memperhatikan keberadaan dirinya karena ia mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya dan tanpa tipu muslihat. Semakin dewasa, kita cenderung untuk menjadi seseorang yang suka berpura-pura. Kita membuat diri kita seolah-olah kuat, kelihatan sukses, tampak mampu mengatasi segalanya, dan tidak memiliki kekurangan. Dunia perfilman juga menolong mempromosikan hal ini. Namun semua hal ini keliru. Pemuda-pemuda berusaha tampak hebat, mengenakan jenis-jenis pakaian tertentu, dan berbicara dengan suatu gaya tertentu. Namun hal ini berarti mereka mengenakan topeng dan bersandiwara. Tak seorang pun yang mengenakan topeng atau bersandiwara itu sungguh-sungguh besar. Anak-anak kecil adalah diri mereka sendiri sebagaimana adanya mereka. Kekristenan yang sejati menghendaki agar kita tidak berpura-pura, menghendaki agar kita mengakui bahwa kita tidak mampu mengatasi segalanya, bahwa kita mempunyai kekurangan-kekurangan, dan bahwa kita tidak mampu melakukannya sendiri. Tidak ada jalan masuk ke sorga tanpa iman seperti anak kecil, yaitu iman untuk menerima berita Injil yang sederhana bahwa Yesus mati bagi pengampunan dosanya. Juga tidak akan ada pertumbuhan dalam kehidupan kekristenan tanpa terus merendahkan hati seperti anak kecil. Diperlukan kerendahan hati seperti seorang anak kecil agar terus bertumbuh dalam kehidupan kekristenan. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memiliki kualitas seperti anak-anak kecil sesuai apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya. Mudah percaya, mudah diajar, dan apa adanya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk benih firman-Mu yang telah kami terima malam hari ini. Kiranya apa yang Engkau ajarkan kepada kami senantiasa kami ingat dan kami lakukan dengan taat. Kami mau menjadi seperti anak kecil yang mudah percaya, mudah diajar, dan apa adanya. Kami tahu bahwa kami bisa mempercayai-Mu ya Bapa. Sebentar setelah kami mendengarkan renungan ini, kami mau beristirahat.
Kiranya Engkau melingkupi tidur malam kami sekeluarga dengan damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar waktu kami bangun besok pagi, tubuh kami segar dan sehat. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan serangan roh-roh jahat. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Kami mohon Engkau memberkati Indonesia. Kami mohon Engkau memberikan kesehatan dan hikmat kepandaian kepada para pemimpin negara kami untuk memimpin Indonesia dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.